Selamat pagi semuanya. Malam. Selamat Pak, malam. saya semangatnya masih pagi Pagi, soalnya, Pak. Pak. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian yang khusus pada malam hari ini juga semangatnya masih pagi. Meskipun di Bali juga sudah malam ya, Pak. Selisih hampir 1 jam dengan kita yang di Surabaya dan Jakarta. Nah, baik, saya mohon maaf sekali lagi atas trouble-nya. Malam hari ini bertemu kembali kita dengan Pak Nanang Wahyudin sebagai pembicara kita ya. Beliaunya adalah Research and Development Coordinator PT Valburi Asia Future. Baik, perlu kita ketahui ya Pak bahwa akhir-akhir ini setelah Gubernur The Fed, Bapak Powell kita tercinta, tarik ulur soal tapering ini mau kapan sih dilaksanakan. Nah, ini ditunggu-tunggu nih ya sama para investor sekalian, para trader, dan kita juga tahu bahwa investasi emas hari ini dianggap seksi begitu oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi pasti berita-beritanya seperti tapering off yang akan dilakukan oleh The Fed, juga mungkin penahanan suku bunga ataukah jadi dinaikkan atau ditahan atau diturunin lagi gitu Pak ya. Ini akan menjadi fluktuatif di harga emas dan komoditas yang lain. Nah, langsung saja Pak Nanang Wahyudin, mohon diberikan pencerahan nih ke kita supaya kita tahu nanti arahnya ini mau kemana sih, dan emas ini kenapa sih mondar-mandir terus gitu, nggak Iya. jebol, nggak naik gitu. Oke, silakan Pak Nanang atas Baik. waktunya, kali silakan. Iya, terima kasih Bu Sandy, Pak Niko, dan rekan-rekan semua di mana berada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang waktu istirahat kita. Di waktu hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan seperti biasa Monthly Outlook dari PT Valburi Asia Futures, dan kita lihat sebelumnya salam kenal juga buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru bertemu dengan saya ya, ataupun bersua kita dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita belajar pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua, dan kita pun juga menjadi sebuah ilmu ataupun wawasan kita menjadi lebih bertambah lagi mengenai apa sih di dunia transaksi di pasar mata uang, pasar saham, ataupun di pasar global, yang kondisi yang terjadi selama ini yang bisa mempengaruhi ataupun bisa menjadi sebuah pergerakan yang kita manfaatkan menjadi sebuah instrumen investasi kita untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita akan melihat sebuah saya belum share ya, saya share dulu ya, sebentar. Nah, judulnya saat ini adalah tapering emas mau kemana nih? Setelah pasca tapering emas kemana? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang tanda kutip yang cukup ramai belakangan hari ini, dan kita lihat pergerakan harga emas pun di perdagangan kemarin cukup signifikan ya, hampir lebih dari 50 poin penurunan dari level 1790, dan kemungkinan besar pada hari ini ataupun pekan depan cukup menjadi sebuah kehati-hatian kita dalam bertransaksi, dan kita bisa memanfaatkan kehati-hatian itu menjadi sebuah keuntungan dan juga sebagai tambahan kita dalam bertransaksi dalam artian investasi di pasar mata uang ataupun di komoditas. Nah, faktor yang mungkin Bapak Ibu sekalian mengetahui, sentimen yang terjadi di Amerika saat ini cukup ramai, cukup padat informasinya, dan menjadikan sebuah gambaran karena pekan depan, tepatnya tanggal 21 sampai dengan 22, itu Fed akan melakukan pertemuan. Tinggal 3 kali pertemuan lagi di tahun ini, pertemuan minggu depan, tanggal 1, tanggal 2 bulan November, dan tanggal 14, 15 Desember. Ya. Jadi tinggal 3 kali pertemuan. Sebagai informasi, sebagai ilustrasi saja, ataupun kabar, ketika terakhir pertemuan tanggal 27 Juli yang lalu di Jackson Hole, The Fed sudah menyampaikan bahwa akan melakukan pengurangan pembelian asetnya dia sebesar ataupun quantitative easing yang saat ini berada di 120 miliar dolar itu akan terpangkas.
Dan ini pun juga kita harus melihat bahwa apa saja menjadi pengaruh dan efektivitas apa yang menjadi sebuah penentu kenapa bisa dilakukan sebuah langkah tapering. Tapering terjadi mungkin dalam pertemuan kita bulan yang lalu sebelumnya, bahwa gelagat tapering ini akan terjadi seperti halnya yang terjadi pada tahun 2013. 2013 ketika itu terjadi sebuah gejolak ekonomi sektor keuangan, khususnya di Amerika, yang diawali terjadinya subprime mortgage ya di 2008, yang membuat harga rumah dan pasar sektor properti di Amerika pun kembali kacau balau. Dan perlu langkah-langkah yang mungkin ini memberi sebuah pengaruh besar terhadap sektor ekonomi di Amerika. Dan itulah perlu dilakukan sebuah langkah-langkah yang diambil oleh The Fed ketika itu, menyiapkan sebuah pembelian aset quantitative easing atau QE itu sebesar 80 miliar dolar. Ketika itu mencapai 70 miliar dolar. Nah, ketika itu memang kondisi sangat proses yang cukup panjang. Selama 2 tahun, 2013 sampai dengan 2015, ini saya sedikit ulas. Ketika itu terjadi sebuah subprime mortgage, mengambil langkah untuk meredam hal tersebut dengan pembelian aset. Memasuki 2013, ketika itu Ketua The Fed-nya Ben Bernanke itu menyiapkan sebuah langkah-langkah, yaitu pengurangan pembelian aset sebesar 70 miliar dolar, itu dikurangi menjadi 10 miliar. Nah, sampai dengan 2015 terjadilah sebuah langkah-langkah yang dilakukan pengetatan. Dan itu memicu apa? Memicu sebuah outflow dari negara-negara emerging market terjadi, seperti di Asia. Menarik sekali tadi yang disampaikan, meskipun sedikit ya Pak, ada tapering off di tahun 2013 ya Pak, jadi kejadian sekali lagi sekarang, betul. Ini akan menjadikan harga emas ini kemana setelah tapering off nanti. Kalau kemarin yang waktu di 2013 itu jatuh ya Pak, atau naik atau turun? Itu dolar mengalami penguatan yang cukup besar, dan itu semua berimbas terhadap pergerakan hard currency dan juga harga komoditas, khususnya harga emas yang terjun bebas ketika itu. Terjun bebas, betul. Iya, nah tapi kondisi yang terjadi saat ini pun akan berbeda dengan 2013. Karena apa? Kondisi yang ada saat ini tidak hanya di Amerika, tapi di sini terjadi seluruh dunia, efek dari pandemi virus corona. Betul. Secara global. Dan ini pun juga menjadi sebuah apa yang terjadi di seluruh dunia pun, dan bank sentralnya pun mengalami hal yang sama. Kondisi istilahnya mengalami kondisi ekonomi yang mengalami perlambatan, dan perlu adanya tingkatan ataupun kebijakan melalui pelonggaran yang cukup besar. Sampai menerapkan suku bunga rendah, sampai penerapan pembelian aset, dan pada akhirnya memasuki 2021 akhir ini dan 2022 dengan proses yang sudah berjalan 1,5 tahun pandemi corona ini, membuat beberapa kebijakan diambil. Karena apa? Kekhawatiran terhadap sebuah yang namanya resesi. Dan perlu adanya sebuah langkah-langkah nyata yang diambil untuk meredam hal itu semua. Melihat bahwa potensi hal tersebut pun juga akan menjadi sebuah perbedaan. Artinya apa? Artinya kondisi yang 2013 dan tahun sekarang ini sangat berbeda. Dan rekan Bapak-Bapak Ibu sekalian mungkin melihat space range trading pun terbentuk di awal tahun ya 2021. Emas itu berada di 1957 sampai dengan pada akhirnya di bulan Maret menyentuh level low 1667. Oke, nah kita ulas lagi sedikit. Kondisi yang berbeda di 2013-2021, kondisi emas cukup besar penurunannya di 2013 sampai dengan 2015, tapi kita lihat di tahun ini emas pun kondisi yang ada
ketika Joe Biden sebagai pimpinan terpilih di 2020 kemarin sampai dengan ngambil kebijakan stimulusnya mencapai 3 triliun dolar, itu yang membuat harga emas kembali naik. Tapi ketika itu muncul sebuah situasi yang menilai bahwa yield obligasi naik, statement dari Elon Musk mengenai Bitcoin pun muncul, membuat harga emas pun bergerak koreksi. Pada akhirnya menyentuh level 1667 dan kembali berbalik ataupun berada pada rentan harga yang terjadi sampai saat ini dari bulan Maret dan berada di area sekarang 1770, 1780, dan itu tetap terjaga. Dan sempat terjadi di bulan Juli kemarin sampai dengan 1930 dan pada akhirnya turun kembali. Sampai dengan hari ini kembali coba ada sebuah perubahan yang terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang utama. Faktor yang menjadi pemicu keputusan akan diambil oleh Fed dalam pekan depan itu melihat sebuah kondisi ekonomi yang terjadi di Amerika itu seperti apa. Pertama, kita mungkin bisa melihat bahwa ada beberapa poin yang menjadi perhatian oleh The Fed, dan mungkin ini Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua bisa menilai efek yang terjadi itu nanti di pertemuan besok seperti apa. Kita akan melihat dari GDP pertumbuhan rata-rata secara quarterly maupun annualnya. Nah, poin di sini ada berapa poin? Ada 5 poin. 1 GDP, 2 unemployment rate, 3 non-farm payroll, 4 inflasi, data inflasi, dan yang terakhir adalah interest rate atau suku bunga. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan pertama. Ekonomi Amerika saat ini secara tahunan atau annual ini berada pada 6,6%. Ya, kita lihat pertumbuhan ekonominya pasca pandemi terjadi di 2020, ya, sampai kontraksi terjadi di bulan Maret sampai dengan bulan Juli sampai minus 31 kontraksinya cukup deras, dan pada akhirnya memasuki akhir tahun 2020 geliat pertumbuhan ekonomi Amerika perlahan tapi pasti menunjukkan kenaikan. Ya, di sini terlihat jelas. Ekonomi Amerika naik secara tahunan 6,6% di kuartal pertama atau di kuartal kedua di tahun 2021 tahun ini. Sedikit lebih tinggi dari ekspektasi 6,5%, tapi masih sedikit di bawah perkiraan 6,7%. Dan ini yang terjadi. Jadi bisa dikatakan secara tahunan pelan tapi pasti ekonomi Amerika lebih dulu mengalami proses pertumbuhan jika dibandingkan dengan Eropa, Inggris, maupun negara maju lainnya. Nah, ini salah satu alasan yang perlu menjadi pertimbangan kita. Dan ini yang terjadi adalah sebuah annual projection ataupun proyeksi yang terjadi ketika data GDP Amerika pada akhir kuartal tahun ini diperkirakan akan mengalami sedikit perlambatan. Ya. Ini yang akan terjadi. Karena apa? Bisa saja terjadi ketika sebuah tapering berjalan, tapering dilakukan, maka ada proyeksi pertumbuhan sedikit akan melambat karena minimnya peredaran pembelian aset, berkurangnya pembelian aset, dan istilahnya peredaran mata uang dolar pun berkurang. Nah, dalam jangka panjang, tingkat pertumbuhan PDB Amerika diproyeksikan menjadi di kisaran 1,7% sampai dengan 1,90 di tahun 2023. Kalau kita lihat di sini memang cukup tinggi, tapi kalau kita lihat pasca pandeminya, dia selalu stabil di kisaran angka segini sebelum pandemi terjadi. Nah, ini lonjakan yang terjadi karena apa? Karena paket stimulus yang keluar dari stimulus COVID, stimulus infrastruktur, ataupun stimulus yang diberikan oleh moneter, dari fiskal maupun moneter. Dan ini yang terjadi kenapa? Gradualnya kenaikan pertumbuhan cukup cepat, artinya cukup besar, dan kembali mungkin adanya sebuah pengurangan QE,
itu pun juga akan mempengaruhi sektor dari pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kita lihat emang pasca di 1 tahun terakhir itu memang pertumbuhan ekonomi sangat benar-benar sakit karena pandemi. Jadi ada upaya untuk pemulihan segera mungkin, dan ini pun terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dan ini yang proyeksi yang terjadi kemungkinan akan sama seperti terjadi sebelum pandemi. Jadi 1 tahun ke depan ada proyeksi pertumbuhan PDB Amerika itu akan sama seperti yang terjadi sebelum pandemi. Nah, ini adalah secara tadi, tadi secara quarterly, sekarang annualnya. Nah, ini PDB-nya terlihat bahwa tumbuh cukup pesat mencapai 12,2%. Sangat tinggi. Ya. Sangat tinggi karena apa? Ya karena tadi saya sampaikan. Upaya untuk segera mungkin melalui proses pertumbuhan ekonomi, penciptakan lapangan kerja, sektor manufaktur, dan ini pun semua menjadi sebuah upaya yang dilakukan oleh otoritas setempat untuk membuat rakyatnya ataupun warganya sendiri menjadi sebuah pulih dari kekhawatiran terhadap terpaan pandemi. Ini yang terjadi. Nah, ada kabar dan proyeksi yang terjadi untuk di tahun depan ataupun sampai dengan 2023 itu akan konstan pada angka 2%. Ya, pertumbuhan ekonomi akan berada pada angka 2%. Izin Ibu, ya, itu di-unmute dulu, izin Bu. Bu Sandi, ya. Oke, terima kasih. Nah, lalu tingkat pertumbuhan tahunannya itu diperkirakan sampai dengan akhir kuartal itu 3,7% tumbuh. Artinya apa? Cukup baik sampai dengan akhir tahun ataupun kuartal di 2021 selesai. Nah, ini adalah gambaran dari kondisi GDP Amerika. Jadi, ada upaya pemulihan perlahan tapi baik, tapi mendekati tahun depan itu sudah menyerupai apa yang terjadi sebelum pandemi. Nah, lalu kita beralih ke poin kedua adalah unemployment rate. Kita sedikit temponya dinaikkan. Tingkat pengangguran Amerika, angka pengangguran Amerika kemarin di tanggal 3 September menjadi 5,2%. Cukup bagus. Dari 5,4%, dan ini terendah sejak Maret 2020, sebelum pandemi terjadi. Ya, sebelum pandemi terjadi. Nah, ini sebuah gambaran. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari proyeksinya sebelum terjadinya pandemi, ini dia stabil pada di bawah angka 5%. Nih dia, terjadi di bawah angka, malah 4%, di bawah 4% dan 5% ini. Dan ini yang terjadi, unemployment rate. Dan bisa menjadi gambaran bahwa proses pemulihan ekonomi di Amerika lebih cepat prosesnya. Dari sektor data pendapatan domestik brutonya, lalu unemployment rate-nya sudah terus berkurang, dan ini adalah poin kedua yang positif yang perlu kita cerna. Kenapa? Apa yang akan diambil oleh The Fed di pekan depan ini ini adalah beberapa faktor yang mungkin menjadi sebuah perhatian dan kita bisa melihat apa yang akan bisa diambil di pekan depan. Nah, ini data non-farm payroll. Data non-farm payroll di luar dugaan kemarin itu turun dari 1 juta karena di data sebelumnya diproyeksikan ada revisi menjadi 1 juta, keluarnya 235. Cukup signifikan penurunannya. Tapi kita lihat di sini ada kekecewaan pasar ngelihat data non-farm payroll tersebut. Data pendapatan per jamnya naik 0,6. Tingkat penganggurannya turun 5,2. Tapi data non-farm payroll-nya malah anjlok. Di sini muncul sebuah kekhawatiran dan isu
dan rumor yang berkembang ini akan merubah statement dan merubah pemikiran ataupun bisa dikatakan akan merubah pandangan dari The Fed dalam pertemuannya nanti. Apakah tapering ini berjalan, akan ditentukan kepastiannya di pertemuan bulan ini, atau masih wait and see, masih menunggu lagi. Nanti kita bahas. Ya. Nah, ini gambaran dari data non-farm payroll. Kalau kita lihat data realnya non-farm payroll, ini sama seperti halnya yang terjadi di awal ataupun di awal tahun 2020. Apa yang terjadi di tahun 2020. Ataupun kita lihat data ini ada terendah sejak dalam 7 bulan terakhir. Tepatnya di akhir-akhir 2020. Nah, ini yang terjadi di data non-farm payroll kemarin. Sempat merubah skeptis atau pandangan The Fed ketika data non-farm payroll, apakah nanti akan sebuah muncul perubahan atau tidak kebijakan tersebut. Nah, kita langsung lanjut. Koreksi yang terjadi dari data non-farm payroll kemungkinan besar dia akan bertahan, akan naik kembali di akhir tahun ini dan akan berada di atas 300. Rentan harganya itu di angka 300 sampai dengan level 700. Jadi diproyeksikan nanti di bulan depan, awal bulan Oktober nanti, itu kemungkinan besar data non-farm payroll akan naik lagi. Nah, ketika sebuah proses itu terjadi di tahun depan, kemungkinan besar dia akan stabil dan akan berada di bawah area 500 ribunya di tahun depan nanti ini, data non-farm payroll. Karena apa? Karena sudah tapering dilakukan di akhir tahun ini, jadi tahun depan tinggal menantikan sebuah pernyataan yang muncul oleh The Fed, kapan waktunya untuk melakukan pengetatan dalam tindakannya mengenai suku bunga acuan. Dan ini yang kita pahami dari data non-farm payroll. Artinya apa? Menjelang akhir tahun nanti ataupun di sisa kuartal 2021 ini akan ada kembali kenaikan data non-farm payroll dan akan berada dalam rentan harga di 300 sampai dengan 700. Kemarin 200 ya kan? Kemarin itu di angka 235. Berarti nanti di Oktober akan ada kenaikan dan kemungkinan besar efeknya terhadap data tersebut di awal Oktober itu akan baik buat dolar. Ya, nah kembali lagi tadi poin pertama adalah GDP, kedua unemployment rate, ketiga non-farm payroll, dan keempat adalah inflasi suku bunga, inflasi rate. Ini saya ambil dari data tahunan. Tingkat inflasi tahunan di Amerika kemarin sempat turun 5,3 dari sebelumnya 5,4%. Nah, jadi kita lihat, kita buat perbandingan. Jadi di sini bisa dikatakan proses dari kenaikan yang terjadi sudah cukup tinggi. Ya. Cukup tinggi kenaikannya dan apa yang dibilang oleh Jerome Powell sendiri, memang inflasi itu akan naik tapi nanti akan kembali bergerak melandai. Dan dia angka stabil angka di 2%. Dan ini di angka 5%, cukup deras kenaikannya. Nah, koreksi yang terjadi di akhir tahun ataupun sampai dengan tahun depan dan sampai dengan 2023 itu inflasi akan mencapai angka 5% kuartal tahun ini. Dan di tahun depan ataupun 2 tahun ke depan diproyeksikan dia akan berada di bawah 3%. Artinya apa? Dia akan bergerak turun. Dan dia akan sejajar dengan terjadinya sebelum kembali lagi awal pandemi. Nah, ini yang terjadi. Jadi semua itu di awal tahun 2022 nanti, ekonomi Amerika dan dari datasnya semua ini akan kembali seperti awal sebelum terjadi pandemi. Kenapa? Karena progres dari vaksinasi, lalu upaya dilakukan oleh yang namanya peraturan yang dibentuk. Tapi ini semua akan kembali terjadi bila
kekhawatiran muncul, wabah kembali muncul dari pandemi, varian baru yang mungkin bisa tanda kutip kembali menerjang, yang menjadi sebuah kekhawatiran dengan intensitas virus baru ini nanti lebih cepat penyebarannya, bisa mengganggu itu semua, bisa merubah itu semua. Nah, ini proyeksi inflasi secara bulanan. Kita lihat ya, ini bergerak turun 0,3%, sempat 0,9, 0,5 2 bulan berikut sebelumnya, dan ini turun 0,3. Tapi kita lihat kembali lagi rate-nya itu stabil di angka 0,2%, 0,3%. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Lalu kita percepat sebelum kita masuk ke grafik, dan saya akan mengulas apa saja yang terjadi, poin-poin dan pandangan yang akan terjadi di pekan depan. Nah, tingkat inflasi, ini salah nulis. Ini proyeksi yang terjadi untuk mantumannya. Nah, ini adalah yang poin kelima. Ya, ini untuk mantumannya kemungkinan besar dia akan berada pada angka 0,3%, dan untuk 2022 dia akan berada di 0,7%. Nah, mengenai suku bunga, kita akan melihat Ketua Fed mengisyaratkan Bank Sentral kemungkinan akan melakukan tindakan sebelum akhir tahun ini. Berupa apa? Tapering. Ya, ini saya ulas secara fundamentalnya terlebih dahulu. Ketika di awal Juli kemarin sempat muncul the Fed siap melakukan tapering, tinggal menunggu konfirmasi di Jackson Hole tanggal 27 Agustus, lalu di tanggal 27 yang di Jackson Hole kemarin mengatakan siap untuk melakukan tapering tahun ini. Kembali lagi, market melihat Jerome Powell mempertimbangkan data tenaga kerja, inflasi, ya, dan juga pandemi. Bagaimana progres yang terjadi. Tapi kemarin kembali ditegaskan kembali siap pertemuan di bulan Agustus kemarin, siap untuk melakukan tapering di tahun ini. Nah, sekarang tinggal kita meraba. Sekarang kita tinggal memperkirakan kapan pernyataan itu akan dilontarkan. Dan pernyataan itu kapan diambil sikapnya, kepastiannya. Dan ini yang kita nantikan. Sekarang kita meresum dari semua apa yang terjadi, dari data November, dari data inflasi yang kemarin melambat, tapi tiba-tiba data indeks harga konsumen melambat, tapi indeks harga produsen naik. Core PCE Price Index Amerika bergerak turun, tapi penjualan retail Amerika semalam naik. Pelan tapi pasti sudah ada isyarat dari sektor manufaktur, khususnya dari Philadelphia maupun New York, ya, sudah menunjukkan geliat kenaikan. Artinya apa? Kemungkinan besar dari data nanti yang akan terpublikasi di akhir Agustus atau di akhir September atau di awal Oktober nanti, data manufaktur Amerika kemungkinan besar ini akan mengalami kenaikan. Nah, kenapa data penjualan retail Amerika naik? Kita lihat meningkatnya permintaan, meningkatnya konsumsi Amerika menjelang transisi, menjelang pancaroba dari summer ke winter. Jadi itulah yang membuat harga penjualan retail Amerika kembali melonjak, perburuan ataupun tingkat belanja konsumen tinggi. Dan ini pun membuat harga emas pun bergerak turun, indeks dolarnya kembali berada di 92.96, mendekati area 93. Nah, lalu apa yang bisa diambil? Nah, di sini saya memperkirakan ya, potensi yang terjadi ada 50% dovish, 50% adalah hawkish. Kenapa bisa begitu, Pak? Bisa begitu. Ketika nanti Jerome Powell dalam pidatonya setelah pengumuman jam 1 pagi, 30 menit berikutnya baru dia mengeluarkan statement dalam konferensi persnya, dia mengatakan bahwa dengan mempertimbangkan data November,
yang masih cenderung kurang begitu baik dan melambatnya laju inflasi, kita masih akan melihat data berikutnya. Jadi itu bisa dikatakan, asumsikan itu adalah sikap dovish dari The Fed. Dovish artinya apa? Efeknya apa? Dolar akan melemah. Hard currency ataupun komoditas pun akan bergerak naik ketika muncul statement tersebut. Karena apa? Pertemuan berikutnya, tanggal 1, tanggal 2 November, berarti itu adalah tinggal 2 kali pertemuan lagi, November, Desember. Dan November pun itu akan menjadi sebuah finalisasinya, tindakan yang akan dilakukan. Dan ditambah lagi, pertemuan November itu akan melihat sebuah data rilisan terbaru dari data non-farm payroll di bulan Oktober. Tambah lagi data inflasi, tambah lagi data core price index-nya, tambah lagi data manufaktur. Dan itu semua, bila data ini cukup baik kembali naik secara tidak langsung, akan ada kepastian di bulan November. Nah, jadi ini sikap dovish ini di pertemuan besok, ini menjadi sebuah momentum kita memanfaatkan dan melihat bahwa itu pun juga akan membalikan harga emas untuk kembali di rentan harga yang terjadi sebelum data retail sales kemarin. Jadi bermain di kisaran 17.70, 17.80, pada akhirnya di 18.20. Nah, ini yang terjadi. Tapi kalau 50%-nya lagi, ketika muncul sebuah statement, oke, saya siap untuk melakukan tapering, baru akan dilaksanakan di bulan November. Nah, kalau udah muncul statement seperti ini, karena kita lihat kejutan-kejutan itu pasti akan terjadi. Karena The Fed tidak mau kalah dengan apa yang diambil ataupun yang dilontarkan oleh ECB maupun BOE. ECB dalam pertemuan kemarin sudah melakukan pengurangan pembelian aset pasca masa pandemi. BOE dengan melihat data inflasi yang mencapai 3%, tertinggi dalam satu dekade, membuat pandangannya dia di awal tahun depan itu siap untuk melakukan menaikkan suku bunga. Sedangkan The Fed baru tapering. Jadi bisa dikatakan dia telah melakukan sebuah menaikkan suku bunga. Mereka akan menunggu terlebih dahulu mengenai tapering, baru selesai, barulah dia akan meraba dan melihat dan mendikte kembali bagaimana faktor-faktor yang penentu yang bisa diambil oleh The Fed untuk merubah sebuah kebijakan mengenai suku bunga. Dan ini yang jadi The Fed itu akan menaikkan suku bunga diperkirakan itu di semester kedua tahun 2022. Proyeksi yang terjadi itu adalah ke arah sana. Mencapai berapa? Sekarang posisi 0,25. Diperkirakan itu akan terjadi naik hingga 50 basis poin menjadi 0,75. Muncul kabar, memang kabar itu adalah The Fed akan menaikkan suku bunga itu langsung 50 basis poin. Hati-hati. Kalau misalkan ECB, BOE udah naikkan suku bunga lebih dulu, The Fed bisa mengakumulasi kenaikannya. Nah, ini yang bisa terjadi di Amerika. Intinya adalah pertemuan besok menjadi sebuah momentum kita untuk melakukan sebuah yang namanya collecting posisi. Kalau kita lihat ini chart adalah chart weekly. Ya, mohon maaf saya minum dulu. Ini adalah chart dari XAU secara mingguan. Dan pola yang terlihat adalah menunjukkan arah XAU sendiri untuk bergerak melemah. Tapi dia ini tertahan, Bapak Ibu sekalian.
itu di 1760. Oke, dalam artian di sini dia ada di 17. Mohon maaf, saya coba langsung di arah sini saja. Langsung di MT4-nya, biar kita enak. Ini tertahan pada area 1750. Mohon maaf. 1750 udah 2 bar candlestick hari ini, minggu ini dan minggu kemarin candlesticknya bergerak turun, dan minggu depan adalah penentunya. Dan minggu ini pun sebagai penentunya. Kenapa bisa, Pak? Iya. Closing di under 1750. Ini pun dia akan menjadi momentum breakout dan kita bisa sell karena didukung oleh stokastik ataupun targetingnya dia berikutnya adalah mengejar. Ya. Ini sebagai target pekan depan yang perlu diperhatikan adalah 1720. Kenapa 1720 bisa menjadi target? Ya, 1750 adalah kuncian dari MA 100-nya. Breakout dan closing di bawah 1750 ini memberi signal bearish, ya, ditambah lagi pola candlestick, gambar candlestick-nya sendiri ini mendukung ke arah untuk sebuah tekanan terjadi. Crossing MA pun terjadi di situ. Nah, ini bisa dikatakan market kalau kita bicara ini sedang antisipasi. Momentum antisipasi terjadi ketika muncul sebuah kekhawatiran ataupun statement yang akan muncul adalah hawkish. Tapering langsung dilakukan di pertemuan besok. Tapi ketika nanti tapering tidak dilakukan pertemuan besok, gagal, tidak disinggung, malah menunda di November atau Desember, emas itu akan berbalik kembali. Jadi momentumnya adalah emas ini ada potensi untuk breakout 1750, sedangkan level buy-nya dia rentan harga targeting minggu depan ataupun sampai dengan bulan depan itu dia berada di rentan harga 1680 sampai dengan 1720 adalah level-level yang perlu diperhatikan untuk bisa dimanfaatkan untuk buy. Ya, bisa dimanfaatkan untuk buy. Kalau udah closing di bawah 1680, 1667 lah paling tidak momentum yang terjadi di awal tahun kemarin, awal tahun ini itu tepatnya di bulan Maret nih terjadi. Ini udah akan terjadi turunan cukup jauh dan kemungkinan besar ini akan terjaga di sampai dengan 3 bulan ke depan. Faktornya apa? Faktornya adalah market masih melihat bahwa tapering ini tidak seganas apa yang terjadi di 2013-2015. Tapering ini sama halnya dengan upaya pemulihan yang terjadi, walaupun sifatnya ini sangat terbatas. Karena reaksi pasar pun mengalami hal yang sama. Ya, jadi di sini bisa dikatakan momentum yang ada adalah emas sebenarnya masih dalam sebuah kisaran 1770 ya, 1700 sampai dengan 1900. Jadi 1700, 1900 sampai dengan 3 bulan ke depan. Sampai dengan 3 bulan ke depan. Terus apakah ada kemungkinan dia akan bertemu kembali di atas 1900? Bisa. Itu kemungkinan besar akan terjadi di kuartal pertama tahun depan. Ketika muncul sebuah statement ataupun pernyataan ataupun langkah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral utama lainnya, contohnya Euro ataupun ECB ataupun juga dari BOE atau Inggris yang siap menaikkan suku bunga.
Dan impact-nya adalah emas akan coba memanfaatkan peluang tersebut untuk bergerak naik. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, stokastik bergerak turun. Dan kita lihat harga pun tengah bergerak turun. Momentum yang terjadi yang kita manfaatkan adalah saat ini emas itu masih akan bergerak turun dan menguji 1743 hari ini, 1734, yang pertama adalah 1750. Hari ini ada potensi area 1750, 1743, dan 1734. Closing under 1750 minggu depan sudah ada potensi mengejar bergerak di bawah 17.3, di kisaran 17.20 sampai dengan 17.35. Nah, tapi ketika muncul pernyataan Kamis pagi nanti, di pekan depan muncul sikapnya dia ambigu, udah naik lagi dan dia akan berada di 17.70, 17.80, sama seperti halnya hal yang terjadi di hari Kamis kemarin ketika dia bergerak turun. Awal mula dia bergerak turun. Berarti berapa? 17.90, 17.80. Dan itu sebuah hal yang akan terjadi di pekan depan seperti itu. Polanya kita lihat, daily-nya sudah menunjukkan koreksi yang cukup dalam, ya. Tapi dia tertahan pada area 17.50. Kaki yang terjadi di sini, yang sudah terbentuk di tanggal 29 bulan Juni, ya, dan ini yang terjadi, dan malam harinya pun juga sama. Closing di atas 17.50, bertahan dia atas 17.50. Benar-benar ini psikologis 17.50 adalah kunciannya dari emas itu sendiri. Dan secara harian, hari ini ada potensi akan pressing mengejar, nanti malam nih jam 9 ada data consumer sentiment Michigan. Ini bagus buat Amerika. Dari 70,3 menjadi 71,9. Nah, kalau ini bagus, data Michigan-nya Amerika, ini emas bisa breakout ataupun mendekati low kemarin 1746. Ya. Jadi poin yang saya sampaikan di sini, potensi emas dalam 1 bulan ke depan sampai nanti kita bertemu lagi dengan melihat data payroll. Nah, ini emas akan berkisar dan akan berada pada level underlow-nya itu di kisaran 1680 sampai dengan 1720. Itu level-level yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk koleksi buy. Koleksi buy di area tersebut. Ya, koleksi buy. Momentum turun pasti akan terjadi. Ini baru satu bar. Baru satu bar yang panjang. Ya. Kita lihat habit dan kebiasaannya emas itu bagaimana. Ketika terjadi sebuah volatile pergerakan yang terjadi, dia itu paling tidak minimum 3 kali bar ataupun candlestick yang cukup dalam, baik itu naik ataupun akan turun. Dan stokastiknya pun masih bergerak turun, tapi sudah memasuki zona di bawah 30%. Artinya mendekati area 50, area 5% sampai dengan 10% sudah menunjukkan pembalikan arah. Dan ini pun akan mencapai mendekati, kalau misalkan di mendekati 5 sampai 10%, berarti dia sudah berada di kisaran 17.10 sampai dengan 17.20. Bisa, itu adalah koleksi buy yang pertama. Koleksi buy pertama di kisaran tersebut. Kalau mau curi star, siap resiko, siap, artinya siap menanggung ketika terjadi nanti penurunan yang terjadi lebih dalam, takutnya tidak mencapai area tersebut di 1734, mangga dilakukan. Kenapa bisa di situ, Pak? Oke, kita lihat. 1730. Nah, ini
adalah sebuah kisaran yang bisa dikatakan cukup padat. Padat dalam artian di sini beberapa kali head ya, dan berapa kali dia bergerak naik itu di kisaran 17.30 sampai dengan 17.35. Nah, ini kalau mau curi star pertama di sini level buy, keduanya kalau mau menunggu itu di 17.10 sampai dengan 17.20. Kalau mau lebih banyaknya lagi itu di kisaran di bawah 1.700. Nah, di situ. Karena apa? Potensi ketika tapering yang terjadi ya, itu bisa kita karena apa? Tapering bila mana ini tidak terjadi di pertemuan besok, itu dolar akan melemah dan efeknya emas akan kembali naik. Karena apa? Market akan menunggu kepastian. Saya curiga The Fed itu akan dovish. Karena apa? Mempertimbangkan data November payroll. Mereka akan mengacu data November payroll terbaru, yaitu kapan? Di bulan Oktober. Otomatis pertemuan yang akan diambilnya itu adalah rapat di tanggal 1, tanggal 2 November sebagai klimaksnya dari sebuah keputusan tapering. Ya, keputusan tapering itu terjadi di tanggal 1, tanggal 2 dengan mengacu dari sebuah data Core PCE Price Index tanggal 1 Oktober, lalu di minggu berikutnya itu data November payroll, dan ini yang mengacu itu semua, dan barulah di November sampai dengan Desember itu baru terjadi sebuah tekanan yang akan dihadapi oleh emas. Dan kita lihat bagaimana terjadi di akhir tahun. Ya. Akhir tahun ini saya lihat posisi daily-nya kita lihat. Nah, ini terjadi di bulan November. November terjadi sampai dengan Desember. Fed ini, the Fed tidak merubah suku bunga, efeknya adalah dia naik. Tidak mengambil kebijakan. Tapi di sini ada sebuah bocoran mengenai paket stimulus Joe Biden sebesar 1,9 triliun. Mungkin Bapak Ibu pernah mengingat itu semua di awal tahun 2021. Barulah terjadi di penurunan, dikoreksi di pertengahan Januari, dan efeknya ketika Bitcoin masuk Elon Musk di Februari. Ini terjadi tekanan dialami. Ini stimulus, maaf, ini pasar stimulus Januari. 1,9 triliun. Ini tambah sampai dengan akhir Februari sampai Maret, Mas. Terus sampai turun. Ini yang terjadi. Dan saat ini pun sama. Kalau daily-nya sama juga head and shoulder ini. Ini dia di sini. Ini turun. Jadi hari ini ada potensi emas itu akan bergerak turun. Masih akan lanjut turun. Ini kita kompres lagi. Stokastiknya dia sudah breakout low ini akan mengejar target di 5% sampai dengan 10% pada area under value-nya di stokastik. Artinya apa? Ketika mencapai area sini, emas ini akan berada pada kisaran 17.30 sampai dengan 17.20. Barulah di situ kita bisa untuk mengeset, istilahnya buy on weakness, kita bisa manfaatkan ketika mencapai area tersebut. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar, nanti Ibu Sandi akan merekap semua pertanyaan dan kita bisa ngobrol, komunikasi apa saja yang mau ditanyakan di luar emas, silakan. Atau mau lebih dalam lagi atau melihat bagaimana proyeksi yang terjadi di akhir tahun, nah silakan. Nah ini yang saya bisa sampaikan, bahwa intinya nanti kita lanjut lagi dalam kolom pertanyaan. Intinya adalah dalam pertemuan besok The Fed, sikap dovish itu akan terjadi dengan mempertimbangkan
data non-farm payroll, inflasi yang melambat, dan juga sektor manufaktur yang kemarin itu bergerak turun. Ada muncul statement akan dikeluarkan oleh Joe Biden, Jim Powell mengenai stimulus pengurangannya itu akan dilakukan pada pertemuan bulan November. Pertemuan bulan November adalah statementnya, actionnya itu akan terjadi di bulan Desember. Dan ini yang skema yang akan muncul. Berarti penurunan yang terjadi oleh emas hari ini benar pure data retail sales. Benar sebagai antisipasi pasar menjelang Fed meeting, antisipasi. Ketika nanti antisipasi ini sudah berjalan di hari H-nya nanti tanggal 22, market pun dia akan kembali lagi di area tengah sini. Berapa? 17.70 sampai dengan 18.20 lagi. Main di kisaran ini. Ini kalau break 18.31, 18.34, ini udah hold buy. Ini ditahan sama dia. Ditahan. Dan ini pun hampir sama polanya. Apakah dia ini akan mental kembali? Sekarang udah mulai turun. Ya. Baik, saya lempar ke Ibu Sandi. Mungkin dari peserta, Bapak Ibu sekalian yang saya ucapkan terima kasih kehadirannya. Ada pertanyaan untuk yang lain, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Nanang. Menarik sekali ya. Tadi ada saja saya catat bahwa collect buy di area 17.35 ya Pak, bahwa di situ adalah neckline setelah terjadi double bottom. Tadi saya juga lihat chartnya ya Pak. Setelah penurunan, dia tembus 16.80, naik lagi coba tembus 17.30, turun lagi, dia bikin double bottom, dan di situ neckline-nya ya Pak, secara teknikal ya Pak ya. Oke. Menarik sekali Pak. Ini ada dua pertanyaan. Mungkin saya bacakan satu dulu ya Pak ya. Yang pertama, ada berita Amerika diperkirakan cetak uang lagi dan bayar utang jatuh tempo Oktober 2021. Nah, apakah berita tersebut akan menyebabkan USD melemah, Pak? Iya. Sama sepertinya halnya negara yang lain. Di tengah pandemi, banyak upaya untuk menghidupi proses pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Sama halnya seperti negara kita, ataupun negara yang lain sama. Hidup dengan kondisi seperti ini perlu adanya sebuah upaya untuk pemenuhan untuk warganya melalui baik itu dari sektor pinjaman dari Bank Dunia ataupun dari IMF, dan ini pun bisa dilakukan. Dan ketika Amerika yang negara begitu besarnya masih memiliki sebuah hutang yang harus bisa diselesaikan, dan efeknya sendiri cara mencetak uang ini pun akan melemahkan dolar itu sendiri. Ya, akan melemahkan dolar. Efeknya adalah melemahnya dolar. Nah, saya sedikit coba di kolom komentar ada pertanyaan, bagaimana efek dari pergerakan harga minyak? Ya, harga minyak. Sedikit informasi. Mungkin di sini ada pertanyaan, ya Ibu Sandi, ini dari Pak Yusuf Gunawan. Di sini Pak Yusuf Gunawan menanyakan mengenai minyak, lalu Bapak Samuel Cahyo mengenai bagaimana pergerakan major currency. Oke, sekarang coba saya langsung jawab kedua-duanya. Untuk harga minyak di sini kita lihat faktor penguatan yang terjadi, efek harga minyak kemarin itu adalah cadangan persediaan minyak Amerika di luar dugaan mengalami penyusutan. Prediksi menjadi -3, ya Pak. Data sebelumnya -3 juta menjadi -1, ternyata keluarnya -6. Hal ini yang menjadi sebuah 6 juta ya, 6 juta barrel. Dan ini pun menjadi berkurangnya persediaan
meningkatnya permintaan, dan tambah lagi apa? Badai Nicholas yang menerjang Texas. Di tengah minimnya persediaan dan produksi, permintaan pun meningkat, dan efeknya adalah harga minyak akan naik. Tapi ketika badai ataupun faktor iklim ini sudah mereda, ini akan membuat persediaan minyak Amerika pun akan normal kembali. Dan perlu diperhatikan juga, OPEC dan sekutunya masih belum merubah suku bunga cadangan persediaannya dia dari jumlah akumulasi yang ada masih 400.000 barel per hari diproduksi, belum meningkat menjadi 1 juta. Tapi ketika nanti naik menjadi 1 juta, itu akan melemahkan harga minyak. Dan secara teknikal, potensi yang ada dari harga minyak sendiri, ini momentumnya dia untuk mendekati area 67, area 65 kembali, ini sangat riskan. Sangat riskan. Faktor penggeraknya kemungkinan besar kita akan melihat adalah efek dari penguatan dolar. Ya. Jadi harga minyak pun ini saat ini secara teknikal dia akan tertahan pada sebuah harga yang di angka 70. Bila pun nanti ada data minggu depan di setiap hari Rabu ataupun di 2 pekan berikutnya, ketika cadangan minyak Amerika kembali surplus, barulah itu ada potensi dari harga minyak untuk mengejar yang namanya area 68. Jadi untuk mendekati area 67 butuh sebuah perjuangan, baik itu dari sisi fundamental maupun rumor yang berkembang. Rumor, isu, sentimen, baik itu dari OPEC maupun dari dolar, itu akan memicu koreksi yang terjadi di pasar harga minyak sendiri. Dari sisi teknikal memang dia akan koreksi, tapi terbatas koreksinya, dia akan mengejar area berapa? 70. Posisi MA stokastiknya pun, dan di sini terlihat dari MA 100 sudah bergerak mendekati ataupun sudah sebagian crossing dengan MA kecilnya. Kalau dia sudah berada di bawah MA yang kecil, artinya apa? Akan bergerak naik. Tapi bisa berbalik, Pak. Ketika ini dia kembali turun seperti ini, MA 100-nya berada di bawah, di atas MA yang kecil, ini ada ruang untuk mengejar area 67 sampai dengan 65. Tapi di sini gambaran yang Bapak lihat saat ini, dia itu ada di 70 dan di 68. Menjadi batasan pertama dan kedua koreksi yang terjadi. Ini adalah koreksi yang potensi koreksi bila mana terjadi. Saat ini harga minyak pun masih tertahan pada kisaran yang sama. Pertama adalah 73 dan yang paling dekat itu ada itu yang ininya. Itu ada di area 73.00 dan 73.80. Ini kisaran yang perlu diperhatikan. Apakah dia akan mengejar area topnya terlebih dahulu, baru koreksi? Bila manapun dia koreksi, dia itu hanya akan mengejar area kecilnya, dia 70 dan 68. Nah, ini yang terjadi di pasar komoditas, khususnya di harga minyak. Bagaimana dengan pergerakan major currency? Mungkin lebih spesifik, kita lihat dari pergerakan euro. Ya. Euro kita lihat tadi data bagaimana? Data inflasi euro. Ada yang inflasi euro sebentar, saya lihat dulu. Ya. Data inflasi euro tadi Pak sore menunjukkan sebentar. Oke, ternyata kurang bagus datanya. Ya.
data dari inflasi euro ternyata tidak sesuai dengan harapan, tidak mengalami lompatan yang cukup signifikan, dan ini pun juga menjadi sebuah gambaran efek dari pelemahan euro pun ini adalah karena dolar. Dan rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa melihat euro itu masih tertahan pada kisaran 17.00 sampai dengan, ya, ini apa? Oh, sorry, weekly, pantesan jauh banget. Nah, ini untuk daily-nya. Ini 17.29 sampai dengan 17.00 ini adalah merupakan area yang perlu diperhatikan, dan area bottom-nya itu ada di 1660-an. Jadi, ketika nanti euro, khususnya euro yang bertransaksi di euro, itu di 1660 atau 1670 sampai dengan 1720, itu adalah potensi kita untuk melakukan collecting buy untuk euro. Untuk pound sterling, di sini kita bisa lihat masih ada potensi dia bergerak turun, tapi sifatnya terbatas. Karena dari basic data, dia itu cukup kuat jika dibandingkan dengan euro. Ditambah lagi ekspektasi dia untuk bergerak terhadap sebuah keputusan suku bunga, itu cukup kuat kemarin sentimen tersebut. Dan diperkirakan pound sterling pun bila ada penurunan pun dia itu akan berada di area 1.3680. 100 poin dari harga running sekarang. Ya, ketika nanti ada di 1.36 sampai dengan 1.3750 siap untuk melakukan koleksi buy lagi. Hal sama dengan yen. Yen itu masih berada pada kisarannya dia. Area konsolidasinya dia 109.00 sampai dengan 110.40, 50. Main di area tersebut yen. Nanti rekan-rekan bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, di 110.30 sampai dengan 50 jual. Hal yang sama ketika berada di 109.10 sampai dengan 109.30 bisa untuk memanfaatkan area buy. Itu yang terjadi pada USD JPY. Nah, ada yang bagus adalah Swiss franc di sini. Kalau kita kita lihat, kita coba minimize. Nah, ini sebenarnya signal buy sudah kelihatan dari posisi Swiss franc. Dia ini closing harian hari ini, kalau dia di atas 2770, 269.270, udah bisa buy. Ini buy nih. Polanya terlihat dari stokastik maupun dari MA-nya mau bentuk kenaikan yang cukup besar, dalam artian dia akan mengejar target berikutnya lagi, itu di 9370. Masih ada 100 pip lagi yang bisa dimanfaatkan untuk bertransaksi di Swiss franc. Ada level high yang akan dikejarnya dia menuju area sana ketika breakout ataupun closing di atas 9270. Tapi kalau dia gagal membentuk level penutupan di atas area tersebut, maka bisa dikatakan menjadi sebuah ruang koreksi lanjutan bagi Swiss franc sendiri untuk berada di 9230, dan berikutnya adalah mengejar level rendahnya di 9190. Ini target Swiss franc. Jadi ada momentum kita melakukan hold buy ketika di closing di atas 2770. Kalau udah closing di bawah 9270 adalah langsung melakukan akumulasi. Ada matinya di sini untuk open sell. Begitu. Dan ini yang ada momentum yang di pasar mata uang intinya adalah sama seperti halnya yang emas. Pergerakan harga currency pun masih bertahan dalam sebuah range yang terbatas. Dalam artian terbentuknya range terjadi sama seperti hal yang kemarin. Sebelum-sebelumnya di bulan Juli maupun di bulan Juni. Bolak-balik ataupun berada pada kisaran tersebut. Dan ini sedang momentum apakah di pertemuan minggu depan ada sebuah keputusan perubahan trend atau tidak. Nah, mungkin itu dari saya untuk emas ataupun hard currency maupun juga dari komoditi.
Bila mana ada pertanyaan yang lain, dipersilakan. Ya, Ibu Sandi. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang atas jawabannya. Semoga terjawab ya apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Daniel dan Pak Samuel gitu ya untuk currency dan juga untuk oil sendiri. Nah, ini saya Pak yang ingin tanya ini hari ini. Untuk emas sendiri ya Pak ya, bahwa kita tahu bahwa ini kan terjadi kenaikan setelah kemarin ada perang dagang, kemudian rally lagi setelah adanya virus COVID ya Pak, COVID-19. Nah, apakah ini kan beberapa negara sudah melakukan vaksinasi nih, bahkan ada yang sudah 70% warganya udah divaksinasi, ada yang 80% bahkan. Nah, nanti kalau vaksinasi ini sudah penuh gitu kan, berarti herd immunity juga sudah tercapai gitu. Nah, apakah ini tidak mungkin membuat emas itu jebol sampai misalnya di atas 16 di bawah 1680 begitu Pak Nanang? Oke. Ada kekhawatiran ketika semua kondisi sudah mulai normal kembali, ya kan? Kondisi kembali sudah mulai berbalik pulih ketika vaksinasi sudah meluas dan merasa sebuah keputusan ataupun kebijakan yang diambil mengenai sektor kesehatan di tengah pandemi udah mulai, dan geliat dari sektor pertumbuhan, upaya yang dilakukan oleh masing-masing negara untuk bangkit. Nah, kembali lagi di sini adalah ketika semua kondisi sudah normal, artinya apa? Artinya market pun akan kembali memburu sebuah yang dikatakan aset-aset beresiko. Aset-aset yang dikatakan aset beresiko itu seperti apa? Pertama adalah perburuan yang memiliki yield lebih tinggi, seperti memiliki imbal hasil lebih besar. Euro, pound sterling yang memiliki nilai mata uang lebih tinggi, suku bunga yang lebih tinggi juga, ditambah lagi saham. Dolar pun akan terkena imbasnya. Karena kita bisa melihat potensi yang terjadi ke depan adalah memang ada ruang bagi harga emas ini akan bergerak turun lebih dalam. Lebih dalamnya ini kapan waktunya tersebut dan momentumnya kapan itu akan terjadi. Momentum yang terjadi, saya coba ringkas cerita, itu adalah tapering ini berjalan dulu Amerika sebagai pemicu, sebagai penentu, sebagai cikal bakal terjadinya sebuah penguatan yang akan terjadi oleh dolar. Dolar tertahan di 9372 indeks dolar. Ketika tapering ini terjadi, tidak menutup kemungkinan next dolar itu sebenarnya target di tahun 2022 adalah 96. Bisa dibayangkan ketika harga indeks dolar itu berada di 96, berarti emasnya itu ada di berapa? Euronya itu ada di berapa? Pound sterlingnya itu ada di berapa? Berarti, yang tadi saya sampaikan, weekly dari harga emas itu ada di 1667, 1660. Ini adalah support yang perlu diperhatikan yang paling dalamnya. Ketika dia breakout area tersebut, ini weekly saya ambil, maka tidak menutup kemungkinan dia akan berada pada sebuah area yang momentum awal kali dia naik itu ada di 1580. Awal naik di mana? Kok bisa di awal naik? Iya, ketika dia breakout ini bertahan di atas 1580. Jadi ada potensi penurunan dari harga emas dari low 1660 itu mengejar area 1570 sampai dengan 1580. Ini yang terjadi. Jadi tidak menutup kemungkinan pemulihan ekonomi ada dua. Aset berisiko itu akan diburu, emas akan diuntungkan. Tapi kan kita lihat momentum yang terjadi di tahun depan adalah berbagai macam negara, bank sentral dunia pun akan mengambil tindakan. Tindakan tapering Eropa sudah berjalan, tinggal apakah langsung dilakukan menaikkan suku bunga atau lebih menunggu dulu.
Kalau Inggris masih tetap sama 895 miliar pounds. Ya, dia tidak merubah, dia tidak mengurangi, tapi dia akan siap melakukan menaikkan suku bunga. Itu yang terjadi. Jadi variatif sentimen, variatif kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral itu pun juga akan menjadi beban bagi indeks dolar untuk bergerak cukup jauh. Jadi masih dipengaruhi oleh sentimen lain yang membuat harga emas ataupun market pasar uang pun juga akan bergerak dalam sebuah range yang dalam artian sudah terlihat. Tinggal adalah range-nya itu yang sudah terbentuk saat itu, level bawah misalkan euro emas itu sekarang ada di 1660, apakah dipecahkan atau kembali naik atau hanya menyentuh saja, atau dia malah akan mengejar kembali ke kisaran yang sama seperti yang kemarin di hari Kamis di 1800. Dan ini yang terjadi. Jadi memang potensi penurunan ada ketika dia pecah 1667. Faktornya pemulihan ekonomi, geliat Amerika yang tapering, itu pun juga akan menjadi beban tersendiri bagi harga emas. Tapi kenaikan harga emas sebagai aset yang dinilai lindung nilai cukup bagus, wabah ini tidak menutup kemungkinan langsung habis, tapi ada faktor yang mungkin pernah mendengar ataupun mengetahui varian yang lain pun juga akan terbentuk. Kondisi kita nggak tahu, geopolitik tidak hanya masalah wabah, geopolitik terjadi pergolakan baik itu di tanda kutip yang saat lagi ramai sekarang di Laut Cina Selatan. Lalu kebijakan dari Cina mengenai undang-undang ITE. Lalu apalagi kenaikan tarif pajak di Amerika yang akan di-ACC oleh Kongres. Itu pun juga akan menjadi perhatian pasar dan akan mempengaruhi beban kinerja dari sebuah perusahaan di Amerika, akan menjadi sebuah kekhawatiran, dan efeknya dolar pun akan bisa kembali melemah. Itu banyak varian, banyak pemicu pencetusnya nanti pergerakan itu akan terjadi. Dan emas pun juga saya melihat potensi di 3 bulan ke depan di sisa tahun ini akan bertahan di 1660 kisaran saat ini untuk area bottomnya, sedangkan atasnya itu berada di 1900 di rentang tersebut. Jadi saat ini dia akan mengejar area bottomnya, momentum itulah kita manfaatkan untuk collecting buy. Stop loss-nya kalau close ini bawah 1660. Oke, jelas sekali ya Pak ya. Saya setuju sih dengan Pak Nanang. Saya juga melihat area 1680 sampai 1900 dan ini range-nya cukup lumayan ya Pak, kurang lebih 300 poin ya. 200 sampai 300 poin. Nah, ini kesempatan kita ngambil di dalamnya itu pasti ya menguntungkan sekali gitu. Pak Nanang, ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Sri, minta di review untuk indeks Pak, kayak indeks Asia ya. Ada Hang Seng, ada Nikkei, dan juga ada Kospi gitu Pak. Silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih Ibu Sri atas perhatiannya untuk indeks ya. Kita lihat mungkin Ibu sendiri melihat bahwa pergerakan dari indeks khususnya dari Dow Jones, S&P yang terus menguat dalam 7 bulan terakhir sudah memasuki zona koreksinya dia. Ya. Zona koreksinya dia semenjak kabar mengenai tapering itu akan dilakukan. Mungkin kalau kita lihat mengacu dari indeks utamanya adalah Dow Jones sendiri, kita cek ini belum penuh, ini menunjukkan sudah waktunya koreksi hampir 500 poin dari 35.000 ya. Hal yang sama juga kita bisa melihat dari pergerakan dari Hang Seng. Nah, kalau Hang Seng ini terlihat nih ada momentum. Hang Seng itu ketika dia berada di area 24.000 itu kalau kita lihat dari kontrak yang roll over yang menyambung
itu terlihat dia bermain di kisaran 24 sampai dengan 29. 24 sampai dengan 29 itu dia berbalik kembali. Jadi di rentan harga disitulah. Dia cukup telat nih. Tadi ini ada sempat dia nyentuh level low di 24.40, ini sudah memasuki zona buy on weakness-nya dia. Buy on weakness-nya untuk Hang Seng. Hang Seng kenapa? Hang Seng sangat besar dipengaruhi oleh Tiongkok. Kemarin data Tiongkok sendiri dari Fixed Asset Investment, total sales, industrial production, maupun unemployment rate-nya itu kurang begitu baik. Ditambah lagi kebijakan dari Tiongkok sendiri atau Cina sendiri mengenai membatasi aktivitas teknologi ataupun yang lainnya untuk transaksi lainnya, itu pun juga menjadi sebuah faktor yang membuat indeks Shanghai pun bergerak melemah. Dan impact-nya adalah ke pasar Hong Kong. Tapi hati-hati, kabar mengenai tapering ini pun juga akan mempengaruhi saham. Karena apa? Outflow, arus dana keluar dari Asia dan akan kembali memburu dolar, ini pun bisa terjadi. Efeknya adalah kinerja baik itu Nikkei, Hang Seng ataupun Kospi itu pun akan bergerak melemah. Ya, kita lihat dari Nikkei-nya sendiri. Nikkei saat ini masih melemah, ya. Efek kita lihat dari Dow Jones pagi udah yang futuresnya udah bergerak ya. Kita lihat ya, kita lihat futuresnya bergerak turun. Ini koreksi yang terjadi adalah koreksi normal. Baik S&P, Dow Jones maupun dari Nasdaq-nya sendiri adalah koreksi. Lihat, kita lihat S&P-nya sudah puncak peak-nya dia. Jadi momentum adalah dari saham sendiri akan bergerak melemah di akhir tahun, tapi di awal tahun dia akan bergerak positif. Tapi ini masih lama di akhir tahun ini, tapi momentum yang terjadi hari ini adalah koreksi normal yang akan dihadapi oleh indeks. Kekhawatiran terhadap kenaikan pajak Amerika pun akan mempengaruhi khususnya di sektor pendapatan perusahaan korporat. Ketika pajak naik dari 16% menjadi 22%, itu pun juga akan mempengaruhi kinerja profitabilitas dari sebuah perusahaan. Ya, laba perusahaan pun akan kembali berkurang karena beban pajak yang tinggi. Dan ini pun juga akan membuat bila keputusan ini terjadi, itu adalah sifatnya di awalnya saja. Tapi mungkin nanti lambat dengan pelan tapi pasti akan terjadi sebuah penyesuaian. Dan ini adalah reaksi pasar yang normally, hal yang biasa terjadi, apalagi tapering ini terjadi, istilahnya mulai ada wacana tapering ini makin mencuat, dan ini pun juga berdampak terhadap kinerja saham. Jadi ada ruang untuk koreksi dari saham itu sendiri. Begitu, Ibu Sri, semoga bisa memenuhi pertanyaannya apa yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Nanang. Memang untuk saham-saham ini benar-benar bikin high terus ya Pak. Kita sampai bingung ngitungnya, kalau mau pakai Fibonacci juga nggak tahu nih. Sudah di atas 200 bahkan kemarin Nasdaq ini. Di atas 150. Saya ngikuti sampai, waduh ini kapan koreksinya? Tapi ini sudah mulai sideways ya Pak ya. Sudah 7 bulan dia naik terus ya. Betul. Iya. Iya, Pak, ini ada satu pertanyaan lagi kayaknya berkenaan dengan news yang sebentar lagi rilis ya. Iya, Michigan Sentiment. Betul. Beliaunya tanya, news yang sebentar lagi keluar itu efeknya apa ya terhadap market? Oke, kita lihat dari data sendiri, Michigan Sentiment itu naik ya dari 70,3 menjadi 71 ya. Kalau tidak salah datanya seperti itu. Dan efeknya ketika data itu sesuai prediksi, ditambah lagi misalkan di atas prediksi, misalkan nanti keluarnya 72, itu akan menguntungkan dolar. Ya, kita lihat datanya dulu di sini. Nah, ini dari data. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat data ini kenapa prelim Michigan Sentiment ini turun. Ini waktu di data berapa pekan sebelumnya, ini di angka 80.
ya di angka 80 Michigan sentiment ini. Tapi tiba-tiba turun mencapai angka 70. Itu sempat habis dihantam dolarnya. Nah, kali ini lompatan yang terjadi ini ada sebuah ruang untuk bergerak naik dari data ini. Bisa saja nanti keluarnya sesuai dengan prediksi atau malah lebih dari prediksi. Bisa 72,3 atau malah 7300. Atau malah dia tetap 7200, naik 0,1%. Nah, kalau data ini naik lebih dari perkiraan, ini akan membuat indeks dolar pun akan menguat. Targeting 320 indeks dolarnya. Tapi jikalau harga publikasi data ini turun sebesar 71,5 atau 70,8, emas akan naik, dolarnya akan kembali melemah, paling tidak harga indeks dolar akan kembali mengejar 9270 sampai dengan 9260. Nah, nanti kita coba lihat, tinggal 3 menit lagi, kita bisa melihat bagaimana rilisan data tersebut dan efeknya terhadap pergerakan dari emas ataupun major currency-nya. Begitu, Mbak. Oke, baik, Pak. Jadi sebenarnya simpel ya, Pak. Kalau nanti hasilnya itu lebih besar, berarti USD-nya yang menguat dan itu akan menjadi menjadi lemah untuk emas dan forex yang lain yang dipairkan dengan USD ya, Pak Nanang. Baik, saya cek sepertinya semua pertanyaan udah terjawab ya, Pak Nanang. Iya, Ibu Sandi. Apakah ini masih kita buka untuk pertanyaan lagi atau bagaimana? Mangga, silakan. Kalau misalkan ini kita sambil berjalan sambil menunggu data, dan kita mungkin waktu di sana bagaimana? Sudah menunjukkan jam berapa? Masih ada pertanyaan lagi? Di sini jam 9 ya, kalau di Bali udah jam 10 kayaknya. Mungkin dalam 2 menit ke depan kita tunggu, barangkali ada pertanyaan kembali ya Pak Nanang ya? Iya, nggak apa-apa. Dan sambil kita ngobrol, dan sampai kita lihat pertanyaan dari, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Sandi ataupun yang lain-lainnya. Baik. Kalau saya sih sebenarnya tertarik juga di Hang Seng, Pak Nanang. Iya. Cuman saya itu seorang trading yang juga pakai technical. Nah, di Hang Seng itu saya sulit karena dia itu kan ada market ada jam tutup ya, jam 11 itu tutup. Iya, ada jam bertransaksi yang dia tutup dari jam. Jadi kalau secara teknikal agak susah. Betul. Jadi suka memang agak susah kalau DoFood dianalisa. Ya, DoFood, Dow Jones Futures-nya. Oh iya. Nah, suka. Jadi ketika udah closing market di jam 15.15, tinggal kita lihat lagi jam 4 buka seperti apa. Gitu. Tapi patokannya juga jangan hanya DoFood, tapi patokannya juga bagaimana kinerja dari saham DAX. Saham-saham di Eropa. Gitu. Oke, ini juga mungkin referensi untuk Bu Sri tadi ya, sepertinya beliaunya juga tradingnya di indeks. Seperti klien-klien yang lain juga begitu, kalau di Hang Seng itu mereka bilang teknikalnya susah, mereka ngegap-ngegap gitu katanya. Gitu Pak Nanang. Iya. Betul. Oke. 1 menit lagi mungkin saya tunggu Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Ini memang lagi panas ya, lagi hot ini, nunggu soal tapering ini bagaimana, suku bunga ini bagaimana, karena ini nanti memang menentukan bagaimana pergerakan harga emas dan komoditas yang lain ya Pak, juga termasuk indeks. Ini apakah akan terus rally naik ataukah bagaimana? Oke. Wah, udah keluar tuh bagaimana? Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Nanang. Iya, kita lihat coba data sekilas sebentar, kita intip dulu. 71,10. Aduh, kurang begitu bagus ya. Oh ya, turun ya. Jadi kemungkinan reaksi pasar sedikit kurang begitu bagus buat dolar. Ada ruang bagi major currency pun sedikit rebound dia. Nah, intinya adalah sebagai kesimpulan terakhir, bahwa kita sebagai trader ataupun
investor ataupun juga kita sebagai yang ingin menggeluti dunia bertransaksi di pasar mata uang ini ataupun di pasar instrumen forex ataupun indeks ini, harus benar-benar dengan namanya melihat sebuah informasi, baik itu dari sisi fundamental, isu ataupun rumor, maupun juga dengan melihat dari sisi teknikalnya juga. Dan memang dalam pertemuan kali ini, market kemungkinan besar masih akan berada dalam sebuah kisaran yang terbatas. Baik itu euro 1 yen 109 sampai dengan 110.50, euro di 1700 sampai dengan 101.19. Hal yang sama juga dengan pound sterling 1.37 ataupun 3660 sampai dengan 1.39 ataupun 38. Itu masih terjadi sampai dengan kepastian yang akan muncul dari sebuah Fed dalam menentukan sikapnya dia mengenai pengurangan pembelian aset. Jadi atau tidak? Iya atau malah menunggu kepastian di pertemuan depannya dan yang sudah fix. Bila ini sudah fix di bulan depan, misalkan November, barulah market pun akan bereaksi di bulan depan. Dan market di hari H ataupun yang terjadi di minggu depan, itu akan berlawanan dengan dolar. Tapi ketika muncul hawkish dan keinginan untuk bergerak pengurangan lebih awal, lebih cepat, misalkan keputusan hari ini, ya, dalam pertemuan minggu ini kita siap untuk melakukan tapering dan pelaksananya akan dilakukan di bulan November. Wah, sudah. Itu dolar kemana-mana. Kemana-mana dalam artian apa? Menguat. Ini yang perlu diperhatikan dan ini yang juga perlu dicermati oleh kita semua. Jadi momentum yang ada adalah 50-50 dovish hawkish. Kalau saya melihat pelaksanaan itu akan terjadi di bulan November. Artinya besok itu dovish dan dolar pun akan sedikit akan mengalami pelemahan kembali. Euro akan naik, pound sterling akan naik, emas pun juga akan kembali ke 1.800. Dia akan mengetes kembali 1.830-nya. Nah, jadi kesimpulannya adalah tapering itu akan merubah sebuah pergerakan harga emas dan menentukan arah emas kemana ke depan. Ketika dia pecah 1.830, dia akan testing 1.900. Ketika dia pecah 1660, mereka udah akan bentuk downtrend-nya dia dengan next targetnya adalah 1580 sampai dengan 1550. Itu dia kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kita di malam hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nanang. Kesimpulannya adalah para Bapak Ibu yang trading jadi harus tetap concern dengan fundamental yang terbaru ya Pak, supaya tidak ketinggalan, supaya tidak kaget jika harga mau bergerak kemana. Dan juga supaya bisa tetap menganalisa, oh kalau dovish berarti nanti emasnya bagaimana begitu. Baik, terima kasih Pak Nanang, sudah malam juga mungkin sudah waktunya kita untuk undur diri. Beberapa pertanyaan juga sudah kita jawab, kesimpulan juga sudah disampaikan oleh Pak Nanang. Semoga menjadi gambaran untuk Bapak Ibu yang trading dapat analisa nih kira-kira ke depan seperti apa. Intinya sepertinya masih sideways antara kalau harga emas antara 1680 sampai 1830 ya Pak. Ya, kita tinggal tunggu jebolnya kemana. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk para Bapak Ibu yang hadir pada Zoom malam ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih semua.